Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabar hari ini? Menikmati hadirat Tuhan? Wih, kok lemes sih? Menikmati gak Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih tepuk tangan juga buat tim PAW yang sudah melayani kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau belum ada yang kenal saya, kemarin sih saya melihat nama saya ditulis Pastor Satriawan. Nah, waktu saya calling Bu Feli, nama saya sebetulnya Wawan Satria Bapak Ibu. Tapi karena ada salah tulis, kata itu nama panggung aja Pak. Oke, nggak apa-apa lah ya, baiklah. Nah tadi yang mimpin pujian adalah istri saya Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih ke Bu Feli beserta pengurus yang ada di PD Hope ini, beserta Bapak Ibu sebagai jemaat sudah mengundang saya melayani di tempat ini. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang siap mendengar pesan firman Tuhan hari ini? Oke, katakan aku siap. Bapak Ibu yang terkasih, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Yuk kita buka. Saya baca ayat yang ketujuh begitu selanjutnya. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8 Bapak Ibu. Sebentar, ayo dibaca sama-sama. Ini ada orang atau enggak? Saya lihat banyak orang di sini. Yuk, 1, 2, 3 ayat 8. Aku tahu. Ayat 9. Lihatlah berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Next. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Next. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa ada di situ ditulis perikopnya jemaat di Philadelphia. Siapakah jemaat Philadelphia ini? Yang disebut dalam Wahyu jemaat Philadelphia itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang menerima pesan Tuhan melalui Rasul Yohanes. Nah, dari pesan itu hari ini saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan. Kenapa saya beri judul ini Bapak Ibu? Karena kita bisa nanti belajar bahwa jemaat di Philadelphia ini memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lewat jemaat Philadelphia. Gimana sih caranya berjalan bersama Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi katakan samping kanan kirimu, aku mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-7 itu tertuliskan pesan yang pertama. Yuk kita buka yuk. Bisa dibantu multimedia ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup.
Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu yang terkasih, saya gambarkan ada diagram, bisa ditampilkan. Nah, firman dari Yang Kudus, yang benar, pemegang kunci Daud. Pertanyaannya, siapakah ini Bapak Ibu? Yang dimaksud firman dari Yang Kudus, yang benar, pemegang kunci Daud. Yesus itu sendiri, betul. Tuhan Yesus sendiri. Dan itu saya tuliskan, Tuhan Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tuhan Yesus menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kenapa saya kasih gambar tanda panah? Nah, ini adalah perputaran hidup kita Bapak Ibu. Yang artinya dimanapun hidup kita, posisi kita, apapun keadaan kita, selalu ada Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita bisa berkata, tak satu pun kekuatan dunia bisa menghentikan apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita. Katakan sama-sama yuk. Next, selanjutnya. Tak satu pun kekuatan dunia bisa menghentikan apa yang Tuhan dimulai dalam hidupmu. Kenapa? Karena ada Tuhan. Pertanyaan lagi Bapak Ibu tadi, Tuhan membuka, Tuhan menutup. Bapak Ibu semua pilih yang mana kira-kira? Dibuka atau ditutup? Duh, ditutup. Wah keren Bu jemaatnya Bu. Apa jawabannya Bapak Ibu? Dibuka. Saya pribadi pun ya pengen dibuka Bapak Ibu. Siapa yang pengen ditutup? Firman Tuhan bilang kalau Tuhan tutup gak ada yang bisa buka. Tapi kita mau belajar. Di tengah apapun. Kalaupun ada pintu yang ditutup. Ada Tuhan kan Bapak Ibu ya. Di saat Bapak Ibu mengalami tertutupnya pintu. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita akan tahu. Melalui pintu ditutup itu. Kita akan sadar. Kita lagi diarahkan Tuhan menuju pintu yang lebih baik. Karena hanya Tuhan yang bisa buka pintu. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau disuruh pilih, ya terserah Tuhan. Kehendak Tuhan karena apapun kondisinya. Selalu ada Tuhan dalam hidupku. Oleh sebab itu kalau tertutup pun Bapak Ibu jangan putus asa. Karena Tuhan mau arahkan kita semua. Asalkan kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita akan diarahkan ke pintu yang lebih baik. Lebih baik. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus kita. Yang begitu luar biasa. Sebab itu hari ini saya mau bagikan cara hidup jemaat Philadelphia berjalan bersama Tuhan. Kita mau belajar. Ada tingkah langkah cara hidup jemaat Philadelphia. Yuk di ayat 8 kita baca. Bisa tampilkan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ayat ini sering kita dengar gak Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu ayat ini menuliskan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu jemaat Philadelphia kekuatannya tidak seberapa. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi kita mau belajar sebaliknya, apakah jemaat Philadelphia menyadari bahwa dia tidak kuat? Mereka nggak kuat. Pertanyaan ini juga berlaku buat kita. Tuhan tahu nggak kita nggak kuat? Tuhan tahu nggak kita terbatas? Nah pertanyaannya, kita tahu nggak kita terbatas? Duh ketawa semua Bapak Ibu. Kita tahu nggak? Kita sadar nggak kita terbatas? Nah yang saya lihat, yang saya dengar banyak yang berkata, saya tahu pastor, saya terbatas. Tapi pada realitanya, yuk kita lihat bedanya nih, respon jemaat Philadelphia. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ternyata respon jemaat di Philadelphia itu nuruti firman Tuhan. Gak nyangkal Tuhan Yesus. Yang artinya mereka tahu bahwa mereka terbatas. Nah pertanyaannya buat kita sekarang. Apakah kita sekarang hidup kita hari ini sudah turutin firman Tuhan gak?
Sudah jadi pelaku-pelaku firman gak? Sudah gak nyangkal Tuhan gak? Bapak Ibu, menyangkal Tuhan artinya apa? Meninggalkan kemauan, perintah firman Tuhan. Bukan berarti kita meninggalkan Yesus, enggak. Menyangkal Tuhan itu sama hanya kalau kita berbuat dosa. Itu sudah menyangkal Tuhan. Oke? Nah, kita mau belajar. Kenapa kok jemaat ini bisa menuruti firman Tuhan? Saya merenung, saya berdoa apa maksud Tuhannya? Karena zaman dulu gimana mereka tahu firman Tuhan? Gimana mereka tahu nggak boleh nyangkal? Gimana Bapak Ibu? Mereka ada waktu bersekutu. Oke, seperti saat ini kita bersekutu. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Jemaat di Philadelphia pun seperti itu. Lalu mendengarkan Rasul berkhotbah. Mendengarkan Tuhan Yesus sendiri ngobrol. Ini pesan kan Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Oleh sebab itu mereka tahu. Yang artinya apa Bapak Ibu yang kita mau pelajari? Poin yang pertama. Jemaat Philadelphia terhubung dengan Tuhan. Katakan sama-sama poin yang pertama. Terhubung dengan Tuhan. Nah pertanyaannya kita semua sudah terhubung gak dengan Tuhan? Dan hari ini saya bersyukur itu gak terjadi di PD Hope. Ternyata di PD Hope sudah terhubung dengan Tuhan. Amin. Buktinya apa Pastor kok bisa bilang gitu? Nah ini tadi kita sudah mengawali start. Namanya apa tadi? Worship Night. Bapak Ibu diajak sudah terhubung dengan Tuhan. Dan saya tuliskan di situ arti terhubung apa Bapak Ibu. Kondisi di mana seseorang memiliki hubungan pribadi, memiliki kesadaran dan keyakinan yang kuat terhadap janji-janji Tuhan. Dan hari ini, malam ini Bapak Ibu sudah memulai itu. PD Hope sudah memulai itu. Terhubung dengan Tuhan. Nah ini luas cakupan jemaat. Pertanyaannya, pribadi lepas pribadi kita sudah terhubung dengan Tuhan gak? Kenapa kita butuh terhubung dengan Tuhan secara pribadi? Karena ini tadi kondisi di mana seseorang memiliki hubungan pribadi. Kesadaran kita, pentingnya kita connect sama Tuhan secara pribadi supaya kita mengenal Tuhan itu siapa. Amin Bapak Ibu. Mau engkau lebih mengenal Tuhan siapa? Lakukan, terhubung dengan Tuhan. Dan saya berharap hari ini jangan berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Jangan selesai, pulang, selesai. Aku udah melakukan aktivitas seperti biasa, tapi saya mau lewat firman Tuhan hari ini, lewat worship night hari ini, Bapak Ibu benar-benar mengerti, aku butuh Tuhan karena aku terbatas. Aku harus bangun kehidupanku terhubung dengan Tuhan. Lewat apa? Yang pertama, berdoa secara pribadi. Lewat apa lagi? Baca firman Tuhan. Gimana kita mau nurutin kalau kita gak pernah baca firman? Gimana kalau kita mau nuruti perintah Tuhan kalau kita gak pernah ngobrol sama Tuhan? Oleh sebab itu tadi sebelum saya khotbah saya kasih waktu. Yuk ngobrol sama Tuhan. Bapak Ibu, kita kenal anak-anak kita. Gimana caranya? Apakah kita diem? Saya yakin percaya Bapak Ibu gak usah anak sama istri dulu deh yang paling dekat. Apakah diem? Kalau diem, udah saya yakin percaya hubungan Bapak Ibu bisa seperti apa ya? Istilahnya kalau saya sama istri saya itu, saya berkata kalau dia diem, saya bukan dukun nih. Saya bilang gitu. Ada yang ketawa, saya bukan dukun. Untuk itu kita harus berkomunikasi. Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan butuh kita untuk ngobrol sama Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan. Terhubunglah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan yuk, aku mau terhubung sama Tuhan. Nah, setelah kita terhubung, dan saya yakin PD Hope hari ini sudah terhubung dengan Tuhan dan mau melanjutkannya. Pertanyaannya yang sering saya dapat ditanyakan, loh Pastor gimana caranya sih orang melihat orang ini terhubung sama Tuhan terus? Gimana sih orangnya ini benar-benar ikut Tuhan? Gimana sih caranya lihat orang ini taat sama Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, bisa satu dilihat
orang yang terhubung sama Tuhan selalu bisa mengucap syukur. Bapak Ibu lebih senang kumpul sama orang mengucap syukur atau kumpul orang yang berkeluh kesah? Saya pribadi pun juga suka. Kalau jemaat datang, nah Bapak Ibu, saya puji Tuhan, saya pelayanan di GSIS Pakuwon Mall di pastoral. Artinya saya banyak ketemu jemaat. Nah kalau udah keluh kesah, nah itu kan saya harus terima. Tapi kalau ada jemaat datang bilang, Pastor Wawan, Rio, puji Tuhan sekali, saya mengucap syukur. Saya pun juga senang lihatnya. Dan oleh sebab itu saya tulis Bapak Ibu, bersyukur memberikan kekuatan kepada diri kita dan orang lain. Nah cirinya itu, kalau kita sudah terhubung. Nah pertanyaannya kembali ke Bapak Ibu, sudah senantiasa mengucap syukur enggak? Karena dengan bersyukur, kekuatan itu diberikan kepada diri kita. Bahkan orang lain. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus terhubung. Yang kedua kita baca ayat 10. Bisa dibantu? Yuk. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, tadi jemaat Philadelphia sudah melakukan terhubung dengan Tuhan. Akhirnya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oh aku harus menuruti firman Tuhan. Oh aku gak boleh nyangkal Tuhan. Aku harus hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah di ayat yang ke-11, yang ke-10 dikatakan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Nah di sini saya melihat ternyata jemaat Philadelphia dalam melakukannya itu dia memiliki rasa tanggung jawab. Sama-sama katakan Bapak Ibu, bertanggung jawab. Saya tuliskan bertanggung jawab itu apa? Kenapa kok bisa disimpulkan mereka punya bertanggung jawab? Kesadaran kita untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bersedia menerima akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, bertanggung jawab adalah satu momen di mana kita sadar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, serta ada lanjutannya, bersedia menerima akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah ini yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Yuk kita balik di ayat 10. Karena dia nurutin firman Tuhan, apa yang diterima dari dia? Akibatnya Bapak Ibu, jemaat harus tekun apa? Menantikan aku huruf besar, menantikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu bisa tekun gak nantiin Tuhan? Bapak Ibu bisa tekun gak dalam kondisi, saya gak tahu kondisi Bapak Ibu saat ini. Bisa tetap tekun gak menantikan janji Tuhan? Ternyata jemaat Philadelphia bisa tekun. Karena dia punya rasa tanggung jawab. Dan saya tulis di situ, dalam tindakannya menurut firman Tuhan, jemaat Philadelphia bertanggung jawab sehingga mereka dapat tekun menantikan Tuhan. Dan saya buatkan diagram Bapak Ibu. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, menimbulkan kemenangan. Lah ini diperoleh hanya oleh orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Dan hari ini PD Hope mengalaminya juga Bapak Ibu. Amin, kasih tepuk tangan dong, Tuhan Yesus sudah berkati PD Hope. Kenapa? Waktu saya pertama kali ke sini Bapak Ibu, saya menemanin istri saya, bangunan ini masih bangunan lama. Saya duduk di mana ya Bu Feli ya? Duduk, oh di sana ya, di sana pojok ya Bapak Ibu, tahu kan bangunan lama seperti apa. Nah, dan hari ini saya melihat waktu naik tangga tadi, wow, sudah bersih. Itu dari pikiran saya, udah bersih, udah bagus, udah tertata soundnya. Wah begitu hebat lah. Nah artinya apa? PD Hope sudah bertanggung jawab. Dikasih kepercayaan Tuhan. Setiap perkara kecil. Tekun, ya kan? Tekun, apapun yang terjadi dulu, tahan uji. Nah di mana ada tanggung jawab dalam hidup kita,
Tanggung jawab yang sudah dikerjakan PDHub. Tuhan percaya loh hari ini dapat gedung yang baru. Amin. Dapat jemaat yang luar biasa. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita dong, Yesus Kristus. Nah untuk itu ayo teruskan ini. Seperti tadi terhubung. Jangan berhenti di sini. Itu bukan tugas pengurus PDHub saja. Tapi itu tugas kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di PDHub ini. Amin. Oleh sebab itu, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bertanggung jawab? Saya tulis di sini, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lah seberapa banyak kita nggak seperti itu? Kita tetap melihat kondisi masing-masing. Kadang ada yang kedua, jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Lah seringkali kita dalam hidup kita selalu menutupi kesalahan. Kita nggak berani ngaku. Tapi kalau kita benar, maju. Tapi kalau ada yang salah, salahmu ini, salahmu ini, salahmu ini. Nah, itu nggak boleh terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saling menajamkan dengan kasih. Nah, sekarang tambah besar, jemaat saya lihat semakin bertumbuh. Artinya apa? Banyak pemikiran yang akan diterima. Banyak kelakuan, banyak perkataan yang akan ada di tempat ini. Oleh sebab itu ayo kita saling menejamkan dengan kasih. Mau Bapak Ibu? Dan yang selanjutnya melepaskan pengampunan. Nah ini wujud dari tanggung jawab kita. Jika ya katakan ya, benar katakan benar, salah katakan salah. Saling menajamkan dengan kasih, melepas pengampunan. Nah itulah kata tanggung jawab. Dan jemaat Philadelphia mau itu. Dia tekun. Dia terus menantikan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Saya tuliskan di situ, tanggung jawab adalah bukti bahwa iman kita tidak pasif. Tapi aktif dalam, sekali lagi, tanggung jawab adalah bukti bahwa iman kita tidak pasif. Tapi aktif dalam tindakan. Tindakannya apa? Ya tidur. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan selanjutnya, yang ketiga di ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu yang terkasih, di situ tertulis peganglah supaya seorang pun tidak mengambil mahkotamu. Artinya apa? Kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, kita sudah bertanggung jawab melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, gimana caranya kita pegang supaya tidak seorang pun mengambil? Kita harus bertahan. Yang ketiga, kita bertahan. Bapak Ibu yang terkasih, kata bertahan ini artinya tetap pada tempatnya atau posisinya menuruti firman Tuhan. Ini paling gampang gak Bapak Ibu? Kita bertahan. Untuk kita memulai tadi, terhubung. Oh aku bertanggung jawab bisa melakukan. Itu mudah. Apalagi hari ini kita dapat siraman rohani seperti ini. Kita terbakar karena tadi urapan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Oke Tuhan, aku mau putuskan terhubung dengan Tuhan. Aku mau bertanggung jawab. Nah, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, apakah kita tetap bisa selalu terhubung dengan Tuhan? Kita tetap bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kata bertahan ini gak mudah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bertahan, mempertahankan. Nah, begitu juga di PDHub ini Tuhan sudah percayakan. Nah, mempertahankannya gimana? Gak mudah. Itu bukan tugas pengurus saja. Tapi kembali itu tugas semua. Oleh sebab itu saya bagikan hal-hal yang sering mempengaruhi kita, pertahanan kita ini goyah. Bisa ditampilkan multimedia, langsung semua aja. Yang pertama, sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu yang memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Sering gak Bapak Ibu kita di persimpangan seperti ini? Saya pun sering ngalamin. Saya punya logika, saya punya pemikiran, saya punya pemahaman, saya punya kecerdasan, saya punya kepandaian, saya punya hikmat yang Tuhan berikan. Tapi terkadang itu gak sesuai kehendak Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya?
Sering gak kita ngalamin itu? Sudut pandang kita itu bisa mempengaruhi. Kita memilih ikut kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Dan saya mau kita semua belajar. Ayo, sudut pandang kita sekarang kita sehatikan bersama. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa bertahan. Karena kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang paling baik. Dan ujung-ujungnya pasti kemenangan tadi. Amin Bapak Ibu. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Yang kedua, apa yang bisa buat kita goyah pertahanannya? Lingkungan sosial dan budaya. Firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang betul ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Nah di sini kita semua banyak kok dari latar belakang manapun. Dari lingkungan sosial manapun. Tapi kembali lagi kita mengerti bahwa aku sudah terhubung, aku sudah bertanggung jawab. Dan aku harus terus melakukan itu. Menciptakan lingkungan yang benar. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan benar bukan baik? Karena baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Jadi kita harus ciptakan lingkungan yang benar. Dalam pribadi kita juga. Amin Bapak Ibu. Karena yang bisa memutuskan kita bergaul dimanapun adalah kita sendiri. Nah untuk itu kalau kita tahu ada di sekitar kita nggak baik. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengingatkan, menegur. Jangan pernah takut untuk menegur. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita menegur seseorang dengan kasih dan dia kembali kepada Tuhan, itu berkat luar biasa buat orang itu dan termasuk buat kita. Amin Bapak Ibu. Mau engkau seperti itu? Oke, yang ketiga, apalagi kesehatan mental dan fisik kita bisa mempengaruhi pertahanan kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kesehatan pikiran dan tubuh bisa membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan atau justru sebaliknya. Betul ya? Kita sakit, kita bisa kuat. Lewat apa? Janji-janji Tuhan, aku kuat, aku pasti sembuh, aku bisa semangat lagi. Tuhan Yesus pasti pulihkan. Tapi terkadang ada sakit yang membuat kita bertanya, Tuhan kok aku gak bisa sembuh? Tuhan aku kok lemah gini? Oleh sebab itu ayo pegang janji-janji Tuhan tadi. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Yang pasti ujung-ujungnya pasti kebaikan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan yang keempat, apalagi selain kesehatan, finansial dan status sosial. Uang dan status sosial adalah alat. Ini pesan saya buat Bapak Ibu. Finansial dan status sosial itu adalah alat. Tapi bukan tujuan. Seberapa banyak dari kita justru kebalik. Finansial dan status sosial itu adalah tujuan hidup kita. Tapi yang Tuhan mau supaya kita bertahan, kita punya konsep. Finansial dan status sosial adalah alat. Keduanya itu bisa jadi berkat untuk yang mendekatkan kepada Tuhan. Jadi jadikan alat. Finansial Bapak Ibu bagus, status sosial Bapak Ibu bagus. Jadikanlah alat untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi jika disalahgunakan bisa menjadikan kita jatuh dalam banyak ya Bapak Ibu kayak gitu ya. Makanya saya mau berbagi, ayo. Finansial, status sosial, jadikan alat. Untuk membangun kerajaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Maukah engkau Bapak Ibu seperti itu? Dan saya berharap semuanya bisa. Ayo ubah sekarang. Jadi itu bukan tujuan finansial dan status sosial, tapi jadikan alat. Dan lewat empat hal tadi, kalau kita mengerti hal-hal itu bisa mempengaruhi kita dalam kita melangkah terhubung dengan Tuhan, melangkah untuk bertanggung jawab dalam melakukan firman Tuhan, ayo kita sadari bahwa kita terbatas. Kita butuh Tuhan yang gak terbatas. Dan hari ini saya mau bagikan bertahan bukan karena kita, sekali lagi bertahan bukan karena kita, tetapi yang lebih kencang lagi Bapak Ibu. Bertahan
Tapi karena kita percaya, Tuhan tetap pegang kendali. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Nah, 4 hal tadi yang menyebabkan kita goyah. Ingat, di saat Bapak Ibu misalnya ada 4 hal itu menggoyahkan Bapak Ibu. Ingat, oh ya aku manusia terbatas. Aku mau bertahan bukan karena aku kuat. Katakan sama-sama yuk Bapak Ibu. Saya bertahan, nama Bapak Ibu sebutkan. Wawan bertahan bukan karena Wawan kuat. Tapi Wawan tahu Tuhan yang pegang kendali. Amin Bapak Ibu. Mau tetap begitu, mau tetap berterhubung dengan Tuhan. Mau bertanggung jawab dan mau bertahan bersama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya undang bangkit berdiri dan pemusik untuk naik. Bapak Ibu yang terkasih, jadikanlah ketiga langkah itu yang kita bisa pelajari dari jemaat Philadelphia untuk menjadi gaya hidupmu. Terhubung dengan Tuhan, bertanggung jawab. Dan itu sudah kita mulai hari ini. Teruskan itu dalam kehidupan pribadimu. Caranya gimana Pastor? Selalu banyak tanya yang gitu. Aku sibuk. Waktuku terkuras, tugasku banyak. Sebagai orang tua, aku harus menghidupi keluargaku. Sebagai istri, aku harus merawat anak-anakku. Sebagai aku anak-anak, aku punya tugas sendiri. Ada yang kuliah, ada yang bekerja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nurutin itu, ada 4 hal tadi, kita nggak bisa melangkah untuk melanjutkan itu. Tapi ayo kita mau sadari, kita terbatas. Banyak hal yang bisa kita lakukan di era modern ini. Jemaat Philadelphia waktu itu nggak ada apa-apa. Nggak ada satu alat untuk mereka tahu gimana sih firman Tuhan itu. Tapi mereka harus datang untuk bersekutu. Mereka harus berjuang untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Tapi hari ini kita lewat era modern gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu punya handphone kan? Ada Alkitabnya semua enggak Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya yakin semua ada. Dan kalau Bapak Ibu lihat Alkitab ini sekarang, bisa Bapak Ibu baca kan ya? Nah seringkali dari banyak orang, dan saya yakin gak ada di PD Hope inilah, ada yang di lainnya. Banyak orang memilih untuk melihat hal lain. Boleh dicek deh saat ini. Kalau yang pakai iPhone bisa dicek baterainya. Baterainya statusnya itu aplikasi apa yang paling banyak memakan baterai. Apakah urutannya ada Alkitab di situ atau gak ada sama sekali Bapak Ibu? Atau yang banyak Instagram, TikTok, Facebook. Bisa dicek. Dan Bapak Ibu yang jawab sendirilah. Saya gak perlu tanya, pengurus di sini gak perlu cek. Tapi inilah jangan pengingat. Lewat tadi. Yang Android bisa cek juga. Nah Bapak Ibu ubah sekarang. Kita punya alat ini. Yuk kurangi yuk scrolling Instagram. Yuk kurangin yuk scrolling TikTok. Gantikan untuk baca firman Tuhan. Loh Pastor, kalau aku baca aku ngantuk. Betul gak Bapak Ibu? Banyak gak kayak gitu? Aku baca ini ngantuk. Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Tuhan bukakan itu Bapak Ibu. Saya punya aplikasi awalnya hanya bisa dibaca. Tapi waktu saya update aplikasi ini, Bapak Ibu saya yakin selalu update kan aplikasinya. Waktu saya update, ada muncul inilah Bapak Ibu, saya dengerin. Pasal 3. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Artinya apa Bapak Ibu? Ada Alkitab suara. Dimanapun kita berada. Kalau kita mau terhubung. Kalau kita mau bertanggung jawab. Kalau kita mau bertahan sama firman Tuhan. Tinggal klik, nyetir. Allah dan ketujuh bintang. Taruh di Aku mobilmu. tahu segala pakai headphonemu. Kita bisa dengerin loh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Gak ada alasan sekarang era modern. Era digitalisasi ini kita gak bisa ngomong. Aku gak bisa baca firman Pak. Aku gak bisa berdoa Pak. Gak ada.
Tuhan cukup mau tahu kemauan kita. Tuhan mau kerinduan kita. Tuhan mau. Kita sadar nggak kita terbatas? Kalau kita sadar, ayo Bapak Ibu. Gunakan apapun yang ada dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita berdampak buat banyak orang. Amin. Amin Bapak Ibu.